Penjelasan pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin ini penting untuk dijadikan referensi bagi hakim dan pegawai pengadilan agar terdapat keseragaman proses pemeriksaan yang didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak atau the best interest of the child. Kondisi perkawinan anak di Indonesia. Dari kacamata global, Indonesia berada pada peringkat ke-8 tertinggi dengan angka absolut perkawinan anak di dunia menurut UNICEF dengan 1.459.000. Di Indonesia sendiri, Badan Pusat Statistik dan Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas pada tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat 18,47% perempuan berusia 20 sampai dengan 24 tahun yang menikah sebelum mencapai usia 19 tahun. Berdasarkan data Susenas 2018, perkawinan anak paling banyak terjadi di 1. Sulawesi Barat, 2. Sulawesi Tenggara, 3. Kalimantan Tengah, 4. Kalimantan Selatan, 5. Nusa Tenggara Barat, dan 6. Jawa Barat. Di tahun 2019, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah menerima 24.864 perkara dispensasi kawin, 2 kali lebih banyak dari jumlah perkara di tahun 2018 dan 4 kali lebih banyak dari jumlah di tahun 2011. Kondisi dispensasi kawin 2018 sampai dengan 2019. Di tahun 2018, Pengadilan Agama menerima 13.880 permohonan dispensasi kawin dan 99% dari permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan dikabulkan oleh hakim. Angka permohonan ini sebenarnya hanya menunjukkan sekitar 5% dari total angka perkawinan anak, karena lebih dari 95% perkawinan anak terjadi tanpa mengajukan permohonan dispensasi kawin. Pada perkawinan anak, tentunya anak merupakan pihak yang paling terkena dampak dari putusan dispensasi kawin. Namun, hanya 55% putusan yang secara jelas mencantumkan bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin hadir dan didengar keterangannya di pengadilan. Dampaknya dari perkawinan yang tidak matang adalah 1 dari 4 perempuan di dalam perkara perceraian menikah ketika mereka masih usia anak. Dari 500.000 putusan perceraian yang dianalisis menggunakan teknologi mesin pembaca, 24% dari istri menikah ketika masih anak-anak, sedangkan 2% suami yang menikah ketika masih anak-anak. Jadi, perkawinan anak bagi perempuan lebih rentan terhadap perceraian. Usia rata-rata anak perempuan dalam perkara dispensasi kawin adalah 14,5 tahun. Sedangkan untuk laki-laki adalah 16,5 tahun. Sedangkan 8 dari 10 anak laki-laki memiliki calon istri yang berusia sepantaran antara 16 sampai dengan 19 tahun. Sedangkan hanya 3 dari 10 anak perempuan yang memiliki calon suami sepantaran. Dalam 7 dari 10 perkara dispensasi kawin, anak perempuan tidak dalam keadaan hamil. 2 alasan utama yang menjadi dasar hakim untuk memberikan dispensasi kawin adalah 1. Kedua anak saling mencintai, dan 2. Anak berisiko melanggar nilai agama dan norma sosial. Komitmen pemerintah. Mengingat bahwa perkawinan anak ini bertolak belakang dengan tujuan kelima dari Sustainable Development Goals atau SDGs, yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, pemerintah Indonesia menyampaikan komitmennya untuk mengurangi angka perkawinan anak. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi angka perkawinan anak dari 11,2% di tahun 2018 menjadi 8,74% di tahun 2024. Target ini kembali diperpanjang di dalam Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak atau Stranas PPA tahun 2020
yang memiliki tujuan akhir mengurangi angka perkawinan anak menjadi 6,9% di tahun 2030 bagi perempuan usia 20 sampai dengan 24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun. Faktor pendorong perkawinan anak. Mengapa perkawinan anak masih marak di Indonesia? Secara umum, terdapat 3 faktor utama. 1. Faktor pendidikan. Rumah tangga dengan tingkat pendidikan rendah lebih rentan terhadap perkawinan anak. Bahkan, perempuan usia 20 sampai dengan 24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki kemungkinan hampir 4 kali lebih besar untuk tidak dapat menyelesaikan sekolah menengah atas dibandingkan dengan mereka yang menikah setelah usia 18 tahun. 2. Faktor ekonomi. Anak perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran terendah memiliki kemungkinan 3 kali lebih besar untuk menikah sebelum usia 18 tahun jika dibandingkan dengan anak perempuan dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran tertinggi. 3. Faktor agama, budaya, dan masyarakat. Anak perempuan yang tinggal di daerah pedesaan memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar untuk menikah sebelum usia 18 tahun jika dibandingkan dengan anak perempuan di perkotaan. Dampak perkawinan anak. Perkawinan anak sebenarnya membawa dampak-dampak buruk berikut ini. 1. Dampak pendidikan. Perkawinan anak berpotensi mempersulit akses anak perempuan ke pendidikan tinggi tanpa adanya ijazah pendidikan yang memadai. Mereka menjadi rentan terhadap pekerjaan dengan upah yang tidak layak yang mudah dieksploitasi. Misalnya, menjadi pekerja migran, pekerja rumah tangga, pekerja paruh waktu, dan lain-lain. 2. Dampak ekonomi. Dikombinasikan dengan tingkat pendidikan yang rendah, akhirnya banyak generasi perempuan yang terjebak ke dalam pola siklus kemiskinan tak berujung. 3. Dampak kesehatan. Komplikasi kehamilan dan persalinan menjadi penyebab utama kematian pada anak perempuan berusia 15 sampai dengan 19 tahun secara global. Selain itu, perkawinan anak memicu pelanggaran hak-hak reproduksi, terpapar infeksi menular seksual, termasuk HIV/AIDS, dan meningkatkan kerentanan terhadap segala bentuk kekerasan. 4. Dampak partisipasi. Anak perempuan menjadi tidak dapat menikmati hak dan kebebasan mereka karena adanya resiko serius terhadap kondisi kesehatan seksual dan reproduksi mereka akibat perkawinan anak. Perkawinan anak menempatkan anak perempuan pada ketergantungan terhadap suami akibat keterbatasan kemampuan mereka. Sehingga terciptalah relasi kuasa dalam hubungan rumah tangga yang bisa saja berujung pada kekerasan. Kerangka hukum nasional dan internasional. Terdapat banyak sekali kerangka hukum, baik nasional dan internasional, yang layak menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin termasuk diantaranya 1. United Nations Convention on the Right of the Child. 2. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. 3. Undang-Undang Perkawinan. 4. Perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. 5. Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Prinsip untuk diperhatikan oleh hakim dalam penetapan dispensasi kawin. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman oleh hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin, termasuk 1. Pemenuhan hak anak. Artinya, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh semua pihak, termasuk juga hakim. Cara memastikan. Di dalam perkara dispensasi kawin, hakim harus menjamin bahwa tidak ada hak anak yang terlanggar. Hal ini dapat dilakukan dengan menggali di antaranya. Alasan diajukannya dispensasi kawin, paksaan atau tidak, pendidikan anak, kemampuan finansial anak dan pasangan, riwayat kekerasan, dan lain-lain. 2. Kepentingan terbaik bagi anak, artinya segala tindakan, baik itu pembuatan aturan, kebijakan, dan keputusan, harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak. Cara memastikan kepentingan anak tersebut dapat dilihat dengan berbagai macam pertimbangan. Di antaranya, pandangan anak terhadap perkawinan, kebutuhan anak, kondisi fisik dan psikis anak, kesejahteraan anak,
lingkungan dan hubungan sosial anak, kerentanan anak ke depannya, kesempatan anak untuk berkembang, kelanjutan pendidikan anak, dan lain-lain. Dalam perkara dispensasi kawin, hakim perlu memberikan penetapan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tadi disebutkan. Misalnya, bagaimana kondisi fisik dan psikis anak dari hasil pemeriksaan psikolog. Bagaimana pertimbangan usia anak, bagaimana dengan kondisi pendidikan si anak nantinya. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, hakim dapat memberikan penetapan dispensasi kawin didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. 3. Suara anak. Artinya, anak memiliki hak untuk menyatakan dan memberikan pendapatnya secara bebas tanpa diskriminasi, termasuk ketika di persidangan. Cara memastikan. Dengan mendengar keterangan anak, hakim dapat mengetahui kondisi yang melekat pada anak dan kebutuhan anak apa saja yang perlu dipenuhi. Sehingga, hakim dapat menjatuhkan putusan yang adil dengan mengutamakan perspektif anak. Hal ini dapat dilakukan, di antaranya dengan memastikan kehadiran anak di persidangan, memastikan keterangan anak diberikan tanpa adanya tekanan dengan menghadirkan pendamping, meminta keterangan dan pengetahuan anak tentang makna perkawinan, menggali apakah ada persetujuan atau kesepakatan anak terkait perkawinan yang diajukan, menggali sejauh mana anak mengenal pasangannya, menggali kemauan dan keinginan anak, dan lain-lain. Kondisi tertentu. Dalam mempertimbangkan pemberian dispensasi kawin, hakim tentunya akan menemukan beberapa isu yang menimbulkan kebingungan dalam menjatuhkan penetapan. Beberapa isu tersebut mencakup 1. Bagaimana jika kedua calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun? Apakah permohonan dapat diajukan ke pengadilan pada domisili salah satu orang tua calon atau wajib dilakukan secara bersamaan? Jawabannya adalah permohonan dispensasi kawin harus dilakukan secara terpisah oleh orang tua atau wali untuk masing-masing anak. Hakim melalui panitera dapat memerintahkan agar kedua permohonan diajukan ke pengadilan yang sama dan diperiksa oleh hakim tunggal yang sama. 2. Bagaimana jika orang tua dari anak sudah cerai dan memiliki perbedaan pendapat? Apakah permohonan dispensasi kawin dapat dilanjutkan? Jawabannya adalah, hakim perlu mendengarkan keterangan anak terlebih dahulu dan menjadikannya pertimbangan utama. Selanjutnya, hakim mengidentifikasi dua hal berikut ini. A. Apakah anak siap dan setuju atas perkawinan yang diajukan? B. Apakah ada unsur paksaan dari perkawinan yang diajukan? Selain itu, hakim juga perlu memastikan bahwa permohonan diajukan oleh kedua orang tua atau orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak tersebut. 3. Jika anak tidak dapat hadir di dalam persidangan, apakah orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagai wali anak? Jawabannya adalah, pengajuan permohonan dispensasi kawin wajib dilakukan oleh orang tua atau wali anak. Namun, ketika persidangan penetapan, anak wajib hadir di dalam persidangan. Jika sampai 3 kali persidangan, anak tetap tidak hadir di persidangan, maka permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima. 4. Jika anak hamil, apakah permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan agar anak dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya? Jawabannya adalah, dalam penerapannya, 31% dari permohonan dispensasi kawin dikabulkan karena anak telah hamil. Dalam kasus ini, perlu dipertimbangkan apakah menikahkan anak dengan laki-laki yang menghamilinya merupakan kepentingan terbaik bagi anak, khususnya menyangkut nyawa anak dan bayi. Hakim harus mengidentifikasi apakah alasan mendesak sebagai keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, sehingga perkawinan harus dilangsungkan. 5. Jika anak sudah hamil dan permohonan dispensasi kawin ditolak oleh hakim, dikhawatirkan anak tersebut akan tetap menikah di luar dan anak yang lahir tidak mendapatkan pengakuan sah oleh negara. Apakah kondisi ini dapat dianggap sebagai alasan mendesak? Jawabannya adalah, pertama,
Apabila hakim menilai bahwa permohonan dispensasi kawin harus ditolak, maka perkawinan tersebut tidak memenuhi persyaratan alasan yang mendesak. Kedua, kemungkinan anak tersebut menikah menggunakan hukum agama dapat dijawab menggunakan analisis resiko. Dalam hal ini, hakim perlu mempertimbangkan dua hal berikut ini. Jika anak yang tidak mendapatkan dispensasi kawin menikah secara agama, apakah perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah? Apakah anak yang lahir dari perkawinan tersebut nantinya berhak mendapatkan dokumen resmi? Setelah mempertimbangkan dua hal ini, hakim dapat menilai apakah kondisi yang dialami oleh anak merupakan alasan yang sangat mendesak. Selain itu, jika memang permohonan ditolak, hakim perlu tetap memberi nasihat tentang resiko jika perkawinan tidak tercatat secara resmi. Resikonya seperti kesulitan untuk memperoleh identitas atau kartu tanda sebagai warga negara, mengakibatkan tidak terpenuhinya hak atas identitas. Kesulitan untuk mendapat jaminan atau bantuan sosial dari pemerintah yang diberikan khusus untuk keluarga. Kesulitan untuk memperoleh tunjangan anak dan keluarga jika terdapat fasilitas tersebut di tempat bekerja dan lain-lain. Adanya potensi eksploitasi karena tidak adanya identitas dan perlindungan bagi anak. 6. Apabila ternyata si anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah korban pelecehan seksual dari suami, tetapi orang tua bersikukuh ingin menikahkan anaknya dengan mempertimbangkan alasan jika dispensasi kawin ditolak, maka si anak akan mendapatkan kekerasan psikis dari pihak keluarga dan malah membahayakan si anak. Apa tindakan yang harus diambil? Jawabannya adalah, dalam hal ini, hakim dapat mempertimbangkan secara bijak keterangan anak di persidangan dengan mengetahui kondisi, kebutuhan, dan permasalahan si anak berdasarkan hasil visum, asesmen lembaga perlindungan anak, dan ahli di persidangan. Hakim dapat mengambil keputusan dengan lebih tepat. Selain itu, hakim dapat menanyakan apakah anak benar-benar setuju untuk menikah atau sebenarnya mendapatkan ancaman. Mengenai kekerasan yang telah dilakukan calon suami, maka ditolaknya permohonan ini merupakan solusi terbaik untuk memutus siklus kekerasan. 7. Apakah wajib bagi hakim untuk meminta rekomendasi kepada psikolog atau dokter atau bidan atau pengada layanan lain untuk menentukan alasan yang mendesak? Bagaimana caranya? Jawabannya adalah, umumnya hakim dapat meminta rekomendasi dari pihak-pihak terkait, khususnya dalam situasi ketika anak telah hamil. Identifikasi kondisi dan keutuhan anak diperlukan untuk menggali terlebih dahulu kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan, dan mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi anak. Cara untuk meminta rekomendasi tersebut adalah dengan jalan menghubungi lembaga pelayanan yang ada dalam lampiran buku saku pedoman mengadili perkara dispensasi kawin. Meminta informasi akses ke psikolog atau dokter atau bidan dari lembaga atau organisasi bantuan hukum, atau meminta rumah sakit atau vaskes di wilayah tersebut untuk memberikan rekomendasi.